Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Dina Nur Aini dari program studi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 240 340 10 124 dari kelas bela negara G112 dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Sutiono. Pada video ini, saya akan membahas implementasi nilai-nilai bela negara dalam keilmuan dan keahlian teknik lingkungan, serta peran strategisnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan nasional berdasarkan artikel yang sudah saya buat. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan aset strategis bangsa yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia dan pembangunan nasional. Lingkungan yang berkualitas mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, pesatnya industrialisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk telah memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, udara, tanah, serta degradasi ekosistem. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka dapat mengancam ketahanan nasional. Sehingga dalam konteks inilah bela negara tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan militer, tetapi juga melalui kontribusi keilmuan termasuk di bidang teknik lingkungan. Kemudian saya akan mengimplementasikan 5 nilai bela negara tersebut. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Dalam teknik lingkungan diwujudkan melalui kepedulian dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan Indonesia. Insinyur dan praktisi teknik lingkungan berperan dalam pengelolaan sumber daya air, pengendalian pencemaran limbah, serta pengelolaan sampah perkotaan. Penerapan teknologi pengelolaan air limbah, sistem drainase berkelanjutan, dan pengelolaan sampah terpadu merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan alam bangsa yang sebagai modal pembangunan nasional. Kemudian implementasi nilai yang kedua yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara tercermin melalui kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Salah satu landasan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tenaga teknik lingkungan berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan AMDAL, penerapan baku mutu lingkungan, serta pemantauan kegiatan industri. Melalui peran ini, teknik lingkungan membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kemudian implementasi nilai yang ketiga yakni setia pada Pancasila. Nilai kesetiaan pada Pancasila ini tercermin dalam penerapan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, contohnya itu seperti penyediaan air bersih di daerah tertinggal, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan limbah berbasis partisipasi masyarakat. Program seperti ini, seperti pemilahan sampah dan waste to energy, juga mencerminkan nilai gotong royong sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian implementasi nilai yang keempat yakni rela berkorban. Sikap rela berkorban terlihat dari kesediaan tenaga teknik lingkungan mengabadikan dan mengabdikan waktu, tenaga, serta keahliannya demi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kemudian nilai implementasi yang kelima yakni memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara bisa diwujudkan melalui kompetensi keilmuan seperti penguasaan teknologi pengolahan limbah, pengendalian pencemaran, dan pemantauan kualitas lingkungan. Lingkungan yang terjaga dengan baik mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat sehingga kontribusi langsung terhadap ketahanan nasional. Kemudian ada pun peran mahasiswa teknik lingkungan dalam implementasi nilai bernegara. Ini diantaranya seperti pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini itu sejalan dengan Sustainable Development Goals, khususnya tujuan air bersih dan konsumsi berkelanjutan. Selain itu, ada pun tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa teknik lingkungan dalam implementasinya. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kemudian adanya lemahnya penegakan hukum, kemudian yang terakhir adanya konflik kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, serta masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga sebagai penutup bahwasannya implementasi dan nilai bela negara dalam teknik lingkungan merupakan bentuk kontribusi nyata di bidang non-militer dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui peningkatan kompetensi, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan, teknik lingkungan mampu menjadi peran strategis dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lestari dan tangguh. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan dari artikel yang sudah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.